Halo, apa kabar kalian? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Extraction yang dirilis 24 April 2020. Film ini disutradarai oleh Sam Hargrave. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film yang berlatarkan sekolah, memperlihatkan ketiga siswa yang baru pulang dan menaiki sebuah mobil. Dan sekaligus singgah di sebuah kafe untuk nongkrong. Mereka adalah Ovi dan dua temannya. Ovi adalah anak dari seorang pengedar narkoba terbesar di India yang hari-harinya selalu dikawal dan dikekang oleh anak buah ayahnya. Ia tinggal di rumah bersama orang kepercayaan ayahnya yang bernama Saju untuk sementara waktu. Saat tiba di rumah, ia selalu dimarahi dan ditanyai oleh orang kepercayaan ayahnya itu. Tetapi, saat Saju sedang keluar, ia langsung memberi pesan kepada temannya kalau malam mereka akan bertemu di bar untuk bersenang-senang. Saat di luar bar, ketika Ovi yang sedang ditawari rokok oleh temannya, mereka didatangi oleh dua orang polisi. Singkat cerita, polisi itu menembak teman Ovi dan mereka pun menculik Ovi. Di sinilah memperlihatkan Saju yang sedang mendatangi sebuah penjara. Rupanya, yang ia kunjungi adalah seorang pengedar narkoba terbesar, yakni ayah Ovi yang bernama Mahajan Senior. Kedatangan Saju sedikit membuat Mahajan marah karena memberi kabar bahwa Ovi telah diculik. Tetapi, karena Mahajan bisa mengendalikan Saju walaupun masih di dalam penjara dengan mengancam keluarganya dan ia bisa menyuruh Saju untuk membawa pulang putranya. Sesampainya di rumah, Saju langsung menceritakan masalah sedang menimpa mereka kepada istrinya yang mau tidak mau ia harus mengurusnya. Scene pun berpindah di Australia yang memperlihatkan seorang tentara bayaran bersama dua rekannya yang sedang santai beristirahat, tepatnya di tengah hutan. Tentara bayaran itu bernama Taylor, pria tampan yang bertubuh kekar. Ia pun melakukan aksi adrenalin yang membuat rekannya panik dengan melompat ke air terjun. Singkat cerita, saat Taylor pulang rupanya ia sudah ditunggu oleh seorang cewek seksi bernama Lohan. Di sana, Lohan mengatakan bahwa mereka mendapat proyek besar, yaitu penyelamatan anak India bernama Ovi, putra gembong narkoba terbesar di India, yang ditahan oleh gangster yang berpengaruh di Dhaka. Scene pun berlanjut memperlihatkan Taylor dan rekan-rekannya yang berkumpul untuk membicarakan rencana mereka dalam misi penyelamatan tersebut. Awal misi memperlihatkan Taylor yang sudah berada di kota Dhaka, Bangladesh, yang sudah siap menjalankan misi penyelamatan dengan menyerahkan diri ke gangster-gangster yang menculik Ovi. Taylor pun dibawa ke tempat Ovi disekap dengan tangan diikat. Di sana, mereka bernegosiasi. Gangster Dhaka meminta tebusan uang, tetapi Taylor ingin memastikan dulu apakah Ovi masih dalam keadaan sehat dan masih selamat. Hal itu pun memicu sedikit keributan. Taylor yang tangannya masih terikat pun ditodong pistol, tetapi hal itu tidak membuatnya takut sedikit pun. Ya, namanya tentara bayaran. Setelah sudah memastikan Ovi dalam keadaan baik-baik saja, Taylor dibawa keluar untuk pulang. Saat menuruni tangga, satu gangster ditembak oleh rekan Taylor yang rupanya sudah memantau dari gedung lainnya dengan snipernya. Di saat itu juga, Taylor pun berhasil melumpuhkan semua gangster tersebut dan si sniper pun berhasil melumpuhkan gangster yang menjaga di depan pintu jalan masuk gedung tempat Ovi disekap. Yeah, like J. Cole, it's my first time. Goddamn, man, she's so fine. She got a body and a sharp mind. Not a nine, she a straight dime. Short skirt and some high socks. She finished off with that crop top. She likes hip-hop and hard rock. She likes heavy drops, that's hot. I said I'm in it to win it, cause if I want it, I get it. Just give me time, we'll be sinning. Saat itu yang tersisa ialah gangster cilik yang membuat Taylor terdiam, seakan tidak ingin melukainya. Taylor pun berhasil membawa Ovi dengan memasukkannya ke dalam bagasi mobil.
Di sini lainnya kita diperlihatkan seorang anak kecil yang baru saja dibuang dari atap gedung. Waduh, oleh salah satu gangster yang dikepalai oleh Amir. Ini dia, pria gembong narkoba terpengaruh di kota Dhaka, yang sekaligus pemeran utama dari penculikan Ovi. Rupanya ia sedang menghukum gangster-gangster cilik. Gangster cilik lain pun diselamatkan dengan kedatangan seorang kolonel komplotan si Amir yang membawa kabar bahwa Ovi telah menghilang. Amir pun menyuruhnya untuk menutup semua kota, mulai dari jalan, jembatan, dan kereta. Ya, namanya orang berkuasa ya. Di sini lain, Taylor dan Ovi sudah berada di satu tempat. Di sana, Taylor bersiap untuk melarikan diri menuju kapal yang sudah ditunggu dua rekannya untuk keluar dari kota Dhaka. Rupanya, di kapal tersebut ada seseorang yang sudah melumpuhkan dua rekan Taylor, dan pasukan polisi pun sudah menuju ke arah kapal tersebut. Ternyata orang itu adalah Saju. Karena transferan uang bayaran Taylor dan rekan-rekannya bermasalah, Taylor pun membawa Ovi berlari kembali menuju ke arah kota. Di dalam kota pun Taylor ternyata sudah dikepung oleh sejumlah polisi suruhan Amir, yang pada akhirnya satu persatu polisi pun berhasil dilumpuhkan oleh Taylor. Taylor dan Ovi pun terus berlari dari kejaran polisi, yang pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Saju. Dan terjadilah sparring singkat antara Taylor dan Saju. Dan Saju pun berhasil membawa Ovi setelah ia menembak beberapa polisi. Saat itu, Taylor yang sedang membawa sebuah truk besar pun langsung menabrak Saju, dan ia pun mendapatkan kembali Ovi. Sadar kalau menangkap Taylor adalah satu hal yang sangat sulit, Amir pun menurunkan lebih banyak lagi pasukan bersenjata. Taylor dan Ovi pun bersembunyi di satu gedung untuk mengobati lukanya. Di sana, Taylor menelepon rekannya Lohan dan memberitahu kalau Saju adalah mantan anggota pasukan khusus. Hal itu disadari Taylor saat melihat cara Saju yang sedikit menggila ketika sparring dengannya. Karena situasi yang sudah membahayakannya mereka, Lohan pun memberitahu Taylor agar segera meninggalkan Ovi. Tetapi karena terlanjur sayang dan peduli terhadap Ovi, Taylor pun tidak mempedulikan hal tersebut. Di sini lain, Saju yang berusaha meluruskan kembali hidungnya akibat pukulan dari Taylor. Ia juga menyempatkan untuk menelepon anak dan istrinya. Hello, Papa. Hey, champ. Saat hendak melanjutkan pelarian, Taylor dan Ovi tiba-tiba diserang oleh dua pengendara motor. Rupanya mereka adalah gangster cilik, yang pada akhirnya mereka berhasil lolos tanpa menghilangkan nyawa gangster cilik tersebut. Karena tidak ada lagi tempat bersembunyi, Taylor dan Ovi pun harus masuk dan bersembunyi di selokan terbawah di dunia. Di sana, Taylor menelpon Lohan agar mengabari teman lamanya yang bernama Gaspar, agar segera menjemput mereka. Ketika dijemput dan tiba di rumah Gaspar, Taylor dan teman lamanya menikmati minuman. Tampaknya Gaspar sudah mengetahui misi tersebut. Gaspar mengatakan kepada Taylor bahwa mereka akan mendapatkan banyak uang apabila mereka menyerahkan Ovi ke Amir. Tetapi Taylor tidak menyetujui hal tersebut dan terjadilah perkelahian. Keributan itu pun didengar Ovi. Ovi pun datang membawa pistol dan pada akhirnya Gaspar mati ditembak oleh Ovi. Ovi yang baru pertama kali membunuh itu pun terlihat ketakutan. Setelah memikirkan cara, Taylor menelepon Saju untuk meminta bantuannya. Keesokan harinya mereka bertemu. Taylor meminta Saju untuk membawa Ovi ke seberang jembatan kota tersebut karena orang-orangnya sudah menunggu di sana. Sedangkan Taylor mengalihkan perhatian polisi dan tentara. Dia menembak dan meledakkan beberapa mobil. Setelah berhasil melewati polisi dan tentara yang sedang jaga, Saju dan Ovi pun harus dihentikan oleh seorang tentara. Saat Ovi hendak membuka topi, Saju pun dengan cepat melumpuhkan tentara tersebut. Saat itu juga semua tentara dan polisi tertuju melihat ke arah Ovi, dan terjadi pertempuran yang seru antara tim Taylor dan tim Amir. Saju menyuruh Ovi untuk bersembunyi dan berlindung di salah satu bus. Tentara dan polisi suruhan Amir pun semakin banyak datang untuk mengepung mereka. Dan ketika sebuah helikopter datang,
Lohan pun berhasil melumpuhkan helikopter tersebut. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver juice, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change. Saju yang tak kalah berperang dalam misi tersebut pun harus tewas karena peluru yang menembus kepalanya. Perjuangannya untuk membawa pulang Ovi pun sampai di situ. Peluru yang menembus kepala Saju itu tembakan dari kolonel, yang ternyata dia juga seorang sniper. Yang pada akhirnya dia juga tewas karena tembakan cewek seksi, Lohan. Taylor yang terlihat tidak berdaya pun meminta Ovi untuk berlari ke arah Lohan, karena sebentar lagi ada helikopter yang datang menjemput mereka. Untuk melindungi Ovi dengan sisa tenaganya, Taylor pun bangun dan menembaki beberapa tentara yang tersisa. Saat berjalan menghampiri Ovi dan Lohan, Taylor ditembak oleh gangster cilik yang tepat di lehernya. Ovi yang berusaha menghampiri Taylor pun ditahan oleh Lohan. Di sisa hidupnya, Taylor membayangkan almarhum istri dan anaknya, dan akhirnya ia menjatuhkan diri dari jembatan tersebut. Delapan bulan kemudian, kehidupan Ovi pun kembali normal. Ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Di waktu senggangnya, ia isi dengan belajar renang. Di scene lainnya, kita diperlihatkan lagi seorang Amir yang sedang mengikuti sebuah acara. Saat ia berada di toilet, ia didatangi oleh seorang cewek, yaitu Lohan. Dan di toilet itu pun, Lohan menghabisi Amir dengan satu kali tembakan pistol yang tepat di dahinya. Dan film pun selesai.